Baik, terima kasih. Yang saya hormati Mas Komar, Bang Amsal, Mbak Ida, lalu Bang Gusmana, Mas Dadi, tadi akan bergabung juga katanya pada saya mantan Ketua Komisariat Komfu setelah Bu Ida, nanti akan saya ceritakan, Mbak Imawati, para panitia, lalu kemudian pengurus Komfu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, senang bisa bersilaturahmi lagi dengan teman-teman Komisariat Komfu di sini. Kalau boleh saya koreksi sedikit tentang tata acara, karena kita terbiasa dengan tradisi intelektual dan kekeluargaan di Komfu, sebaiknya nama profesor, doktor, lalu MA, BSD, tidak usah lagi lah. Anda sebut saya dengan Mas Ali pun dengan senang hati saya akan say hi. Di sini itu kita bertemu orang-orang yang menjadi teladan pada saya dan berpengaruh besar pada saya ketika saya jadi mahasiswa dulu. Mas Komar adalah orang yang terus mendorong saya sekolah. Bang Amsal adalah orang yang terakhir mendorong saya menjadi profesor. Kalau enggak, saya malas ngurusin jadi profesor dulu itu. Bu Ida adalah ketua komisariat saya pada waktu saya tingkat 1, tingkat 2 begitu. Pak Dadi ini, teman sepergaulan, rame-rame kita belajar, bahkan dalam keadaan miskin sekalipun, nggak punya uang dan sebagainya, tapi belajar tetap tidak bisa tunda. Bang Kusmana, teman sekolah juga, meskipun junior, tapi sama-sama kita belajar. Pak Adi Prayitno dan sebagainya ya, saya kira. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan sebenarnya sederhana. Ketika Anda milih Usuluddin dan dengan sengaja ingin memasuki sebuah dunia yang tidak bisa diukur dengan orientasi kerja, maka Anda harus sadar, satu-satunya pilihan profesi yang semestinya Anda geluti adalah intelektualisme. Gitu. Persis seperti yang dikatakan Bang Amsal tadi. Anda beruntung sekali. Anda betul-betul masuk dalam rel yang benar. Memilih Usuluddin, masuk HMI, gitu ya. Apalagi kalau tidak menjadi seorang intelektual. Pada masanya Usuluddin menjadi sangat berwibawa karena tradisi intelektual tadi itu. Jadi saya meskipun sekarang ini ngajar di FISIP, itu sederhana aja karena kebetulan saya pada waktu S3 ngambil ilmu sosial. Tapi basic dari spirit saya, dunia yang saya geluti dan dengan sendirinya adalah akar yang sungguhnya dari apa yang saya capai sekarang ini adalah keusuludinan. Berpikir kritis, merespon semua perkembangan sosial politik, lalu kemudian ya biasa, terus-menerus mengasah ilmu pengetahuan dengan diskusi dan membaca. Disitulah saya ingin menularkan bahwa jangan sampai tradisi ini lalu kemudian mandek hanya karena apa yang saya lihat misalnya terdorong untuk pasca reformasi mahasiswa semua masuk ke dunia politik. Aktif di organisasi dengan harapan setelah itu akan menjadi politisi, wakil rakyat, atau mungkin masuk pilkada, saya tidak tahu lah. Tapi kesan saya mahasiswa sekarang ini terlalu besar porsi untuk kegiatan politik. Kalau tidak ada aspek politiknya, dia tidak mau berkegiatan. Gitu. Senat masuk. Dulu kita sangat tidak mau masuk menduduki komisariat itu. Bukan tidak mau dalam pengertian menolak, enggak. Tapi pada dasarnya lebih baik belajar. Jarang sekali yang mau sampai ketua cabang. Bang Amsal sampai sekretaris umum, ketua. Tapi yang lain kita serahkan pada kader-kader Kohati supaya mimpin. Contohnya Ibu Ida itu. Kita paksa dia menjadi ketua komisariat karena kita pengen dipimpin perempuan yang mengerti lah. Yang mengerti supaya kita bisa belajar terus.
Bu Imawati yang nanti mudah-mudahan bisa join belakangan juga menjadi komisariat kita. Nah, disitulah sebenarnya kalau saya boleh, politik tetap saja penting, tapi Anda betul-betul kalau mengabaikan intelektualisme, berarti Anda mengabaikan peluang, kesempatan, potensi untuk tumbuh sebagai kader HMI yang sesungguhnya di masa depan. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah bahwa saat ini memang kampus berubah ya, strukturnya berubah dan sebagainya. Tetapi semangat belajar sebenarnya mestinya tidak mati karena perubahan tadi. Sistemnya mungkin kita semakin spesifik, misalnya ada tasawuf, ada prodi ini, prodi tafsir dipecah dari hadis dan seterusnya, filsafat menjadi semacam minat yang tidak diminati. Tapi saya ingin mendorong lagi teman-teman yang misalnya bergerak dalam dunia akademik yang sungguhnya. Karena kalau Anda masuk tarbiyah kan gampang, merempun jadi guru. Ya toh? Karena memang fakultasnya didorong untuk menjadi guru. Tapi Usuluddin sudah pasti hanya tradisi intelektualisme itu yang bisa kita banggakan. Nah, disitulah pada malam ini saya ingin sekali, mari kita tumbuhkan lagi kader-kader di Usuluddin dengan berbagai kegiatan, program yang murah, terus-menerus berdiskusi dan mendirikan tumbuh sebagai kelompok-kelompok studi. Kalau tidak, maka ya sejak awal Anda memang salah pilih. Dengan masuk Usuluddin dan dengan masuk HMI, potensi ke arah sana jauh lebih besar dibanding Anda menjadi politisi. Mengapa? Jadi politisi, kecuali Anda jadi orang kaya, itu jalannya terlalu berat. Tapi dengan intelektualisme, ketekunan, mengkaji, meneliti, dan juga merespon dengan cara-cara menulis dan seterusnya, itulah yang semestinya ditumbuhkan sekarang dengan Usuluddin. Kalau saya diberi kesempatan untuk memimpin misalnya, Usuluddin semestinya betul-betul ditumbuhkan, dibesarkan fakultas jurusan filsafatnya, perbandingan agamanya, tasawufnya dan seterusnya untuk bisa menjadi garda terdepan sebagai penerjemah pembaharuan Islam di masa lalu. HMI Usuluddin itu sebenarnya tulang punggung intelektualisme Ciputat. Tanpa itu kita tidak punya apa-apa. Saya kira itu saja yang bisa saya tularkan. Mudah-mudahan bisa diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih real, dan insya Allah kita para senior akan siap membantu dengan berbagai cara yang tersedia. Saya kira itu saja. Mohon izin Mas Kom, Bang Misal, Mbak Ida, Pak Pausmana, Pak Dadi, dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.